Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan pastinya subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke guys, hari ini kita akan membuat video altcoin lagi, dan ini adalah Ethereum yang sekarang lagi nge-retest area supportnya dan sekarang membentuk pola descending triangle. Jadi pastinya ini bukan merupakan kabar yang cukup baik bagi teman-teman yang misalnya Ethereum holder atau misalnya teman-teman yang udah terlanjur buy Ethereum, karena descending triangle merupakan pattern bearish. Tapi nggak usah khawatir, di video kali ini saya akan kasih prediksinya, dan juga kalau misalnya teman-teman yang udah terlanjur beli, saya akan kasih area serok berikutnya. Kalaupun memang descending triangle ini benar dan kita kembali akan longsor, kira-kira area mana yang perlu teman-teman perhatikan. Oke? Jadi langsung aja kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, jadi sekarang kita akan mulai dari daily chart dulu, dan teman-teman bisa lihat sendiri dari all time high sampai sekarang kita sudah terkoreksi sekitar 61% di Ethereum, dan belum ada menunjukkan tanda-tanda untuk reversal. Dan sekarang kita malah membentuk pola descending triangle guys. Teman-teman bisa lihat sendiri, kita di sini terus membuat lower low, dan di bawahnya ini flat. Ini adalah descending triangle, dan ini merupakan pattern bearish. Dan sesuai teorinya, kalau misalnya ada descending triangle, targetnya kalau kita breakout dari pattern tersebut adalah di sini guys, di sekitar ini, di sekitar berarti jatuhnya ke 500-an dolar. Itu menurut teorinya guys. Tetapi saya pribadi melihat kalau target sejauh itu udah terlalu ekstrim menurut saya ya. Dan menurut saya kita nggak akan nyampe ke sana kalaupun kita tidak mampu bertahan di area support ini, dan memang descending triangle ini benar ya. Berarti kita akan longsor, tapi kemungkinan tidak akan sejauh itu. Dua area yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sekitar area 1400-an dan juga area 1000 dolar, dan saya akan jelaskan kenapa nanti. Sekarang kita bakalan ngelihat dulu untuk 4 hour chartnya. Nah, untuk short term, ini untuk short term dulu guys ya. Kita sekarang ada di 4 hour chart. Kemudian kita sekarang sedang nge-retest ya. Retest area support di sini. Sebelumnya kita udah pernah 3 kali nyampe ke sini di sekitar area 1730-an, dan sekarang kita juga lagi nge-retest di area yang sama. Jadi kita udah 4 kali sekarang nge-retest, dan pastinya ini merupakan area akumulasi yang cukup penting, tetapi kita masih melihat bearish masih mendominasi untuk pergerakan harganya. Nah, kalau misalnya pun kita mampu rebound sedikit, karena sekarang kalau teman-teman lihat di indikator RSI atau Relative Strength Index, kita ada bullish divergence. Kita membuat lower low, tapi di sini lower high. Dan kedua, pastinya kita berada di area akumulasi, dan kita ada di area oversold di RSI-nya. Jadi kita bisa expect ada sedikit rebound dari sini, kemungkinan akan ke retest di trendline ini, atau kalau kita mampu breakout ya kemungkinan kita masih bisa retest ke trendline atas ini. Jadi ini adalah skenario bullish short termnya ya. Kalau skenario bearishnya, bisa aja kita langsung longsor dari sini lagi, dan kita close di sini, kemudian kita membuat flag dan kita longsor ke bawah. Atau skenario bearish berikutnya, kita rebound sedikit ke trendline ini, dan dari sini kita bakal ke bawah lagi. Oke, jadi untuk short term kemungkinan kita masih akan rebound sedikit, bisa jadi karena ada bullish divergence, dan juga kita berada di area oversold di RSI. Oke, kemudian juga kita ada di area akumulasi. Jadi ada 3 alasan kenapa kita bisa jadi akan rebound ke atas sedikit. Setidaknya kita nge-retest lagi di area resisten di sini. Oke.
Skenario bearish dan skenario bullish short termnya teman-teman udah tahu ya. Oke, sekarang jadi kita akan ngelihat kenapa sih saya memilih dua area ini untuk teman-teman yang long term holder. Ini bisa menjadi area serok ya. Pertama kita bahas dulu di area 1400. Kalau teman-teman yang trader ya harusnya sih udah ngerti lah ya kenapa saya pilih area 1400 ini, karena teman-teman bisa lihat sendiri ini merupakan all time high sebelumnya di Januari 2018. Ini merupakan area all time high, dan di tahun 2021 kemarin pun di bulan Maret dan Februari kita sempat retest di sini. Di sini juga kita kesulitan ya untuk breakout di sini karena pastinya ini merupakan area all time high sebelumnya. Dan ini juga kalau misalnya teman-teman tarik Fibonacci extension dari rally terakhir Ethereum, maka area 1.272 nya berada pas di angka 1400. Oke. Dan area 1,618 nya itu berada di area 1000. Jadi pas di sini ya. Dan yang area kedua di 1000 kenapa? Selain di sini 1,618 nya pas di sini, kalau kita tarik extensionnya dari atas pun, misalnya dari sini, maka area 1000 itu pas di 1.272 nya, dan 1000 itu pastinya adalah area psikologis. Oke, jadi angka yang genap-genap itu biasanya merupakan area psikologis seperti $1000, $100, ya kan, $10.000 itu merupakan area psikologis. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di beberapa waktu yang lalu, di sekitar bulan Januari tahun 2021 kita juga sempat kesulitan di sini dan kita ke support di sekitar $1000. Dan sebelumnya di sini juga kita pernah retest dan di reject ke bawah. Oke, jadi itu adalah dua area yang teman-teman perlu perhatikan kalau misalnya teman-teman masih punya cadangan uang untuk nyerok. Nah, dua area ini bisa dijadikan patokan. Pertama di area 1400-an, yang kedua adalah area $1000. Oke. Cuman menurut saya, kalaupun kita longsor lagi, ini pendapat saya pribadi ya guys, kemungkinan pun kalau kita masih akan longsor, nyampe-nya paling di sekitar sini. Dan kita bisa rebound lagi ke atas. Walaupun kita reboundnya nggak ke all time high, tapi at least dari sini kita ya bisa ngelihat relief rally ke sekitar area sini lah, 2000-an lah. Sekitar di sini, baru kalau dari sini kita ngelihat lagi apakah kita akan kembali buat lower low yang menunjukkan berarti kita memang terkonfirmasi ada di bear market, atau kita baru di setengah jalan bull market dan dari sini kita bisa ke all time high. Tapi itu terlalu jauh untuk ngomongin sekarang. Untuk sekarang kita ngomongin yang pasti-pasti dulu, yang dekat-dekat dulu. Jadi tadi udah saya jelasin kenapa dua area ini menjadi area yang teman-teman perlu perhatikan, dan secara short term ya teman-teman juga udah tahu apa yang harus dilakukan. Karena kita expect ada sedikit rebound ya, kalau teman-teman mau sell usahakan jangan di sini. Tunggu benar-benar udah breakdown dari sini, kemudian konsolidasi, baru kita boleh buy. Karena kalau teman-teman sell di sini, itu resikonya tinggi banget karena kita di area akumulasi. Tapi kalau teman-teman buy juga jangan di sini, karena ini belum ada indikasi yang jelas. Kalau mau buy, saran saya paling aman itu tunggu udah breakout dari trendline ini guys. Dari trendline di sini, konsolidasi. Ini breakoutnya disertai dengan volume juga yang tinggi ya guys, baru kita bisa mencari peluang untuk buy. Dan misalnya kita udah breakout kemudian konsolidasi, nah kita baru bicarakan buy di sini. Buy-nya juga short term ya, bisa jadi kita akan tertahan lagi di sekitar area 2000-an ini. Tapi kalau sell menurut saya juga skenario pertamanya bisa tunggu dia breakdown di sini dan konsolidasi, atau skenario keduanya yang bisa terjadi juga ini adalah kita sekarang konsolidasi dulu, retest di trendline ini, dan kita bakal turun ke bawah. Untuk short term saya biasnya kita kayaknya akan rebound dulu sedikit, mengingat kita ada bullish divergence di 4 hour ya. Jadi ada bullish divergence di sini. Oke. Jadi ini membuat lower low, di sini lower high. Kedua kita ada di area akumulasi, dan juga ya
kita ada di area oversold untuk RSI-nya. Jadi untuk short term mungkin kita akan rebound sedikit. Sampai kemana? Kemungkinan besar ya nyampe nya ke trend ini dulu. Kemungkinan besar dari trend ini dulu karena di sini juga ada resistance. Ini di sini resistance yang cukup kuat juga. Kemungkinan dari sini kita bisa down lagi atau kita mampu breakout. Ya itu lebih bagus lagi kalau misalnya teman-teman yang udah buy atau holder Ethereum. Oke, saya rasa cukup jelas ya guys untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat video kali ini dan bisa mengobati sedikit kepanikan teman-teman semua. Karena gini guys, kalau teman-teman yang investor, yang long term holder, menurut saya ya sabar-sabar aja. Orang yang main kripto rata-rata yang kaya itu bukan karena dia jago analisa menurut saya, tapi karena dia punya mental yang kuat, sabar. Dan rata-rata orang yang sabar di dunia kripto rata-rata bakalan kaya. Dan orang-orang yang nyerok ketika orang-orang lagi ketakutan itu juga salah satu orang-orang yang bisa menjadi kaya. Karena biasanya kalau ada istilahnya, be greedy when other are fear, be fearful when other are greedy. Jadi istilahnya ya simpelnya kita harus rakus ketika orang-orang ketakutan, dan kita harus agak takut ketika orang-orang lagi pada rakus. Jadi itu adalah istilah yang cukup terkenal lah ya di dunia investasi. Oke. Terima kasih udah nonton video kali ini. Jangan lupa di like dan bantu saya subscribe juga. Pastinya saya lagi ngejar 10.000 subscriber. Terima kasih yang udah subscribe sebelumnya. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Thank you dan bye-bye.